Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam kesempatan kali ini akan menyajikan video pembelajaran geohistory dengan tema Geohistory Lembah Sungai Eufrat dan Tigris, bangsa Sumeria sampai Babilonia pada abad 3200 sebelum Masehi sampai 1712 sebelum Masehi. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Doni Maulana, yang kedua, Nursela Yunika Mesita, dan yang ketiga, Rahmat Ganjar. Sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu nih, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pembahasan kali ini. Selain itu, juga ada tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran dari pembahasan kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan kondisi fisik alamiah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Lembah Sungai Eufrat dan Tigris sendiri, khususnya bangsa Sumeria dan Babilonia, terletak di wilayah Asia Barat Daya, yang dimana kondisi geografisnya menjadi bagian dari wilayah Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia sendiri terletak di antara lembah Sungai Eufrat dan Tigris yang terbentang dari kaki bukit Taurus Armenia di bagian utara sampai di Teluk Persia di bagian selatan, dan juga di bagian barat dibatasi oleh padang pasir Syria, dan juga di bagian timur dibatasi oleh pegunungan Zagros. Dalam suatu peradaban tentunya tidak akan lepas dari unsur kehidupan utama, yakni air. Hal ini juga berlaku pada peradaban Sumeria sampai Babilonia. Di sini ada Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Dari peta kondisi fisik ini terdapat pegunungan Taurus dan pegunungan Zagros, yang pada keduanya merupakan hulu dari Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Bisa dilihat bahwa ini adalah pegunungan Taurus. Nah, di pegunungan Taurus terdapat salju atau es yang berada pada pegunungan ini. Hal ini juga berlaku pada pegunungan Zagros. Bisa dilihat di sebelah kanan ini terdapat salju atau es yang berada pada puncaknya begitu. Nah, dan kemudian ini merupakan Sungai Tigris. Nah, Sungai Tigris sendiri mengalir sepanjang 1800 km. Nah, ini Sungai Eufrat. Nah, Sungai Eufrat ini mengalir sepanjang 2000 km. Nah, dari adanya Sungai Eufrat dan Tigris ini kemudian pada hilirnya bermuara pada Shat al-Arab di Teluk Persia, bahwa artinya Sungai Tigris dan Sungai Eufrat atau Sungai Eufrat atau Tigris ini bermuara pada satu aliran yang sama, yakni di Shat al-Arab. Selain itu, pada kondisi fisik alamiah Sungai Eufrat dan Tigris ini ada juga gurun Suriah, gurun pasir Suriah. Ini bisa dilihat bahwa ini adalah Shat al-Arab dengan nomor 5 nomor 5. Dan ini adalah gurun pasir Suriah. Ini gurun pasir Suriah. Dari sini bisa dilihat bahwa peta kondisi fisik alamiah Sungai Eufrat dan Tigris terdiri atas pegunungan dan gurun pasir, juga Shat al-Arab yang menjadi muara dari Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, dan menjadikan pegunungan Taurus dan pegunungan Zagros ini menjadi hulunya. Nah, selanjutnya ini merupakan Sungai Eufrat yang dilihat dari Google Earth ya. Ini adalah Sungai Eufrat yang tertandai dengan peta lokasi. Ini adalah Sungai Eufrat, dan sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa ini adalah Sungai Tigris. Nah, tadi di sana atau di atas ini
ada dua pegunungan tadi, pegunungan Zagros dan pegunungan Taurus yang berada di perbatasan Irak dan Rusia saat ini. Oke, setelah kalian tahu terkait dengan kondisi fisik alamiah lembah sungai Eufrat dan Tigris, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana persebaran hasil kebudayaan di lembah sungai Eufrat dan Tigris pada masa Sumeria hingga Babilonia. Yuk, disimak ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan peta persebaran hasil kebudayaan lembah sungai Eufrat dan Tigris bangsa Sumeria dan Babilonia secara umum. Nah, dalam hal ini bangsa Sumeria dan Babilonia sendiri memiliki hasil kebudayaan dalam bidang religi seperti tempat peribadatan dan juga sarana atau prasarana peribadatan. Selain itu juga ada persebaran hasil sistem kepercayaan dari bangsa Sumeria dan juga Babilonia. Pembahasan kali ini dilatar belakangi oleh munculnya pertanyaan mengapa penduduk Sumeria hingga Babilonia tidak berpindah tempat dari lembah sungai Eufrat dan Tigris secara terus-menerus atau berkelanjutan. Selain itu, juga dilatar belakangi dari kurang adanya sumber tertulis terkait dengan bagaimana kondisi fisik alamiah lembah sungai Eufrat dan Tigris dan bagaimana hubungannya hingga terciptanya suatu peradaban lembah sungai Eufrat dan Tigris. Wah, ternyata selain dari penjelasan tersebut, masih ada persebaran hasil kebudayaan di lembah sungai Eufrat dan Tigris yang berupa sarana religi. Untuk lebih jelasnya, yuk disimak lagi. Nah, selanjutnya ini peta persebaran hasil kebudayaan religi lembah sungai Eufrat dan Tigris masa Sumeria hingga Babilonia 3200 sebelum Masehi sampai dengan 1712 sebelum Masehi berupa tempat religi. Nah, pada masa ini, pada setiap kota ini terdapat kuil. Pada masa Sumeria sampai dengan Babilonia ini. Nah, dari masing-masing kuil ini didedikasikan untuk dewa, bahwa dewa itu sebagai pelindung kota, pelindung khusus kota. Nah, kuil ini yang menjadi kediaman bagi para pendeta atau pelayan dewa pada kepercayaan atau pada masa Sumeria sampai dengan Babilonia. Nah, kuil ini disebut dengan zikurat. Bisa dilihat di sini ada zikurat. Nah, zikurat ini terbuat dari tanah yang dibakar dan batu. Ini adalah bernama Etemenanki. Di sini untuk memuja Dewa Marduk. Kalau menurut kepercayaan atau pada masa Sumeria sampai dengan Babilonia, ini Dewa Marduk merupakan rajanya para dewa. Nah, yang kemudian ada Nippur. Nah, di Nippur ini dewa yang disembah atau yang dipuja yakni Dewa Enlil atau dewa penguasa angin. Bisa dilihat di sini. Nah, yang selanjutnya ada Uruk. Ini adalah zikurat yang dinamai Uruk atau berada di kota Uruk begitu ya. Dan yang terakhir adalah zikurat Ur. Sebenarnya menurut beberapa sumber yang ada,
bahwa zikurat ini tersebar di berbagai kota. Namun yang berhasil diidentifikasi berdasarkan sumber yang ada yakni hanya 4. Dan dilihat dari bangunannya ini. Ini merupakan tempat religi atau tempat yang digunakan sebagai tempat pemujaan kepada dewa menurut masa Sumeria hingga Babilonia. Bisa dilihat juga hal ini dari persebaran ini berpengaruh adanya titik-titik ini yang bahwa ini adalah persebaran agama mikro. Di sini kotak-kotak yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna hitam ini merupakan pusat agama mikro atau yang disebut dengan sebagai ibu kota. Nah, ini Babilonia di Babylon dan ini di Sumeria, begitu ya. Nah, yang selanjutnya yakni peta persebaran hasil kebudayaan religi Sungai Efrat dan Tigris masa Sumeria hingga Babilonia 3200 sebelum Masehi sampai 1712 sebelum Masehi berupa sarana religi. Nah, dari sarana religi ini digunakan untuk menyampaikan doa antara manusia dengan dewa yang dipuja, sekaligus menjadi media komunikasi. Nah, bisa dilihat ini adalah patung. Ada 8 patung yang digunakan sebagai sarana religi. Nah, ini adalah Head of Hammurabi atau kepala Raja Hammurabi. Dari adanya hal ini menegaskan bahwa Raja Hammurabi merupakan seorang raja yang tegas sekaligus bijaksana, sehingga kemudian dibuatkan sebuah monumen, namun hanya saat ini berhasil ditemukan kepalanya. Hal ini yang kemudian dapat menggambarkan bahwa raja dikultuskan di sini. Nah, ini ada relief Dewa Marduk yang berada tadi yang sudah dibahas, bahwa Dewa Marduk merupakan raja dari para dewa. Nah, ini adalah Condet Hammurabi. Ini Condet Hammurabi yang berisi tentang undang-undang semuanya, terutama berhubungan dengan upacara keagamaan. Di sini bertuliskan huruf baku. Ini ada sebuah relief yang menunjukkan adanya seperti menerima sebuah pesan, begitu ya di sini. Yang selanjutnya ada Victory's Tale of Naram-Sin. Nah, ini merupakan arca persembahan. Di sini bermakna atau bertuliskan berdasarkan sumber yang ada, yakni tentang penobatan raja. Hal ini diyakini sebagai alat atau sarana religi pada waktu itu. Nah, ini huruf baku. Nah, di huruf baku ini menjadi sebuah simbol untuk alat komunikasi atau bahasa, begitu ya. Dari simbol kemudian digunakan untuk bahasa. Nah, bahasa sendiri kemudian digunakan untuk membaca doa dan lain-lain. Nah, ini ada gerabah. Nah, di gerabah ini merupakan tempat untuk persembahan kepada dewa. Yang selanjutnya ini adalah relief dewa. Nah, di relief dewa ini terdapat ada 3 dewa di sini, bisa dilihat. Yang sebelah kiri merupakan Dewa Enlil sebagai dewa angin, bisa dilihat di sini membawa sebuah busur panah, begitu ya. Dan yang selanjutnya di sebelah kanannya ini ada dewa langit atau An. Ini bersayap, bisa dilihat ini bersayap, begitu ya. Dan yang selanjutnya dewa Enki sebagai dewa penguasa tanah dan air. Nah, ini bisa dilihat peta persebaran hasil kebudayaannya yang berupa sarana religi.
setelah mendapat ilmu baru terkait dengan kondisi fisik alamiah serta persebaran hasil kebudayaan material lembah sungai Eufrat dan Tigris, baik berupa tempat maupun sarana religi, kita berlanjut untuk mengungkapkan pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana hasil kebudayaan tersebut dapat dipahami sebagai hasil peradaban. Nah, kali ini ditinjau dari teori peradaban, yaitu teori peradaban berupa dimensi kebentukan dan dimensi keruangan. Lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini hasil kebudayaan lembah sungai Efrat dan Tigris masa Sumeria hingga Babilonia 3200 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi ditinjau dari dimensi kebentukan. Nah, ini ada peta hasil kebudayaan situs zigurat. Dijelaskan pada paparan data tadi ada 4 zigurat yang ada menurut sumber, yakni Babylon atau yang berada di Babylon, yakni Etemenanki, Nippur, Uruk, dan Ur. Nah, ini dari adanya situs zigurat ini menandai bahwa adanya sebuah sistem religi atau sistem peradaban atau sistem peribadatan di sini. Nah, ini tersebar di berbagai kota dan tersebar di sepanjang atau berdekatan dengan sungai Efrat dan Tigris. Ini menandakan adanya itu tadi bahwa zigurat sebagai tempat religi menandakan adanya peribadatan atau keagamaan, begitu ya. Nah, yang selanjutnya dari adanya peta persebaran hasil kebudayaan tadi berupa tempat religi berupa zigurat yang digunakan, yang dianalisis menggunakan teori kebentukan yang pada hal ini yakni agama, ini didukung adanya sarana atau peralatan religi. Nah, ini tadi ada patung arca dewa, Head of Hammurabi, relief Marduk, Codex Hammurabi, Victory Stele of Naram-Sin, ada gerabah yang digunakan sebagai tempat untuk persembahan, lalu ada huruf paku dan relief dewa tadi. Dewa ada 3 dewa, dewa Enlil, An, dan Enki tadi ya. Nah, dari hal ini kemudian menandai bahwa adanya agama yang berkembang di sini. Nah, agama di sini disebut yakni agama pagan. Agama pagan. Nah, agama pagan ini berkembang pada masa Sumeria dan sampai dengan Babilonia, yang berarti bahwa sendi-sendi kehidupan yakni mempunyai pengaruh atau perannya masing-masing. Artinya pada masa ini menempatkan kosmologi alam yang dipadukan dengan perwujudan pada dewa atau kemudian yang diwujudkan pada dewa. Hal ini kemudian didukung oleh pendapat Al-Maghdi tahun 2018 bahwa agama pada masa Sumeria yakni agama pagan yang ini menyembah dewa yang merupakan representasi dari peran atau adanya kosmologi alam seperti dewa angin, dewa langit, lalu ada dewa tanah dan air. Ini selanjutnya hasil kebudayaan lembah sungai Efrat dan Tigris masa Sumeria hingga Babilonia 3200 sebelum Masehi sampai dengan 1712 sebelum Masehi ditinjau dari dimensi keruangan. Nah, tadi sudah dipahami bahwa adanya persebaran situs religi atau tempat religi dan sarana religi menandai adanya agama yang dianalisis menggunakan teori kebentukan, yakni adanya religi yang kemudian berkembang kemudian adanya agama pagan atau paganisme kalau menurut Al-Maghdi, bahwa mereka pada masa itu memuja para dewa.
mensyairkan atau menyampaikan sebuah doa-doa kepada para dewa yang melalui media patung, lalu ada arca-arca tadi ya. Nah, ini peta persebaran agama secara makro. Artinya pada secara keruangan agama ini berkembang atau berpusat ya di kota atau ibu kota, seperti pada Babilonia yang berpusat di kuil atau tempat religi Ziggurat Etemenanki. Di sana ada dewa Marduk. Nah, di sini menjadi pusat keagamaan secara makro, secara besar gitu ya. Begitu juga dengan Sumeria di sini. Nah, selanjutnya ini peta persebaran agama secara mikro. Kalau tadi secara makro berada di pusat ibu kota, nah ini tersebar di berbagai kota yang bersebelahan. Seperti di sini ya. Ini persebaran agama mikro, bahwa terdapat praktek-praktek keagamaan yang dilakukan di sini. Ini yang ditandai dengan warna kuning. Nah, ini ada peta persebaran agama makro dan mikro. Nah, ini tadi yang telah diidentifikasi, yakni adanya agama pagan. Nah, ini tersebar di sekitaran pusat atau ibu kota Babilonia yang berada di Babylon, begitu juga dengan Sumeria gitu ya. Ini bertanda kuning-kuning bahwa di sini ada praktek keagamaan gitu ya. Sehingga dari identifikasi dari adanya tempat religi berupa zikurat, lalu ada peralatan religi atau sarana religi yang menandai adanya bukti kebudayaan material. Nah, ini kemudian menjadikan hal tersebut menjadi hasil peradaban masa Sumeria sampai dengan Babilonia. Nah, ternyata kita telah membahas banyak hal terkait dengan lembah sungai Eufrat dan Tigris pada masa Sumeria hingga Babilonia abad 3200 sampai 1712 sebelum Masehi, dengan menggunakan teori kebudayaan berupa sistem religi dan teori peradaban berupa dimensi kebentukan dan dimensi keruangan. Setelah ini akan kita bahas terkait dengan apakah terdapat hubungan di antara kondisi fisik alamiah dengan munculnya persebaran hasil kebudayaan di lembah sungai Eufrat dan Tigris dengan menggunakan teori determinisme lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, setelah pada bahasan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang kondisi fisik alamiah Sungai Efrat dan Tigris pada masa bangsa Sumeria sampai Babilonia, dan juga bagaimana persebaran kebudayaan yang telah ditinjau juga dari segi teori kebudayaan dan juga teori peradaban, yaitu teori dimensi kebentukan dan keruangan. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang hubungan kondisi fisik alamiah terhadap hasil persebaran kebudayaan di lembah sungai Efrat dan Tigris bangsa Sumeria sampai Babilonia abad 3200 sebelum Masehi sampai 1712 sebelum Masehi. Nah, sebelumnya bahwasanya hubungan kondisi fisik alamiah ini, dalam hal ini kita akan membahas menggunakan pendekatan teori determinisme lingkungan. Nah, kita akan mengkaji lebih dalam apakah ada hubungan antara kondisi fisik alamiah terhadap persebaran. Yang kita tahu persebaran religi ya dalam hal ini, yaitu persebaran agama dan juga persebaran tempat maupun peralatan peribadatan. Oke. Nah, seperti diketahui bahwasanya kondisi alam dari peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia ini salah satunya yaitu terletak
di lembah maupun di lereng pegunungan Taurus dan Zagros. Nah, pegunungan Taurus dan Zagros ini merupakan pegunungan yang mempunyai karakteristik yang unik karena di pegunungan ini itu mempunyai gletser maupun es di atasnya. Nah, ini uniknya ini karena pegunungan Taurus dan Zagros ini terletak di daerah yang panas, akan tetapi mempunyai es maupun gletser yang ada di atasnya. Nah, di sini juga adanya pegunungan ini mempengaruhi nantinya munculnya peradaban. Karena apa? Karena pada saat musim panas, pegunungan Taurus dan Zagros ini mencair. Nah, gletser yang ada di atas pegunungan itu mencair, yang kemudian mengarah ke hilir, yaitu ke Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, nantinya arus maupun volume air pada Sungai Eufrat dan Tigris ini naik karena ada banjir dari gletser yang mencair. Nah, nantinya dari volume air yang naik itu kemudian menjadi banjir, seperti itu. Nah, ini merupakan kondisi gletser pegunungan Zagros, bisa teman-teman lihat. Nah, ini tampak 3D-nya seperti ini. Oke. Nah, sementara ini adalah kondisi gletser pegunungan Taurus. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi, yaitu dari aliran mencairnya gletser pada pegunungan Taurus dan Zagros ini mengarah kepada Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, ini pada peta berikut ini bisa dilihat bahwasanya terjadi banjir, terjadi awal banjir pada Sungai Eufrat dan Tigris akibat mencairnya pegunungan Taurus dan Zagros. Nah, ini bisa dilihat gletser pada pegunungan sudah mulai mencair, tinggal sedikit. Nah, ini kondisi sungainya juga kemudian terjadi beberapa titik banjir. Nah, ini bisa teman-teman lihat semuanya. Oke. Nah, sementara ini adalah peta maupun kondisi banjir lebih lanjut pada daerah Mesopotamia maupun daerah Sungai Eufrat dan Tigris. Seperti diketahui pada gambar peta bahwasanya gletser pada pegunungan Zagros dan Taurus ini udah benar-benar habis. Nah, ini biasanya terjadi pada saat puncak musim panas. Semua air maupun semua cairan dari gletser yang ada itu mengalir ke Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, ini kondisi banjir pada Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, diketahui juga dengan adanya banjir ini volume maupun lebar dari sungai ini juga membesar. Nah, ini kemudian mengangkat lumpur yang ada di sungai ke permukaan. Nah, akhirnya tanah-tanah yang ada di sekitarnya itu menjadi subur karena endapan lumpur yang ada ini. Nah, dapat teman-teman lihat pada peta selanjutnya ini adalah peta kondisi banjir serta endapan lumpur yang ada di Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, dapat diketahui itu merupakan kondisi lumpur yang ada pasca terjadinya banjir. Jadi daerah sekitaran Sungai Eufrat dan Tigris menjelma secara instan menjadi rawa-rawa yang penuh dengan air, yang penuh dengan lumpur, hasil dari banjir yang terjadi. Nah, ini gambar selanjutnya. Nah, ini lebih luas lagi, ini sampai ke pinggiran sungai, yang mana nantinya pada saat surut, lumpur-lumpur sisa banjir ini dimanfaatkan masyarakat Mesopotamia, masyarakat Sumeria dan Babilonia untuk menunjang kehidupan mereka. Dalam hal ini, dalam bidang religi, yang nantinya memunculkan beberapa maupun berbagai hasil kebudayaan, baik itu dalam bidang tempat peribadatan maupun dalam bentuk peralatan peribadatan. Nah, dari situ tadi masyarakat menggunakan berbagai hasil sisa endapan banjir ini menjadi berbagai hasil kebudayaan.
Nah, dapat diketahui ini merupakan peta terakhir, yaitu peta keseluruhan persebaran hasil kebudayaan religi bangsa Sumeria dan Babilonia. Seperti diketahui bahwasanya dengan adanya kondisi fisik yang sedemikian itu dan juga melalui pendekatan dari teori kebudayaan, teori peradaban yaitu dimensi kebentukan dan keruangan, serta teori determinisme lingkungan. Nah, ini masyarakat mampu menciptakan suatu kehidupan maupun suatu kebudayaan. Nah, di sini dapat diketahui ada hasil kebudayaan berupa tempat dan juga peralatan religi. Ini ditinjau dari dimensi kebentukan, dan juga ada hasil kebudayaan berupa kepercayaan maupun agama. Ini ditinjau dari dimensi keruangan, ada agama makro, penduduk Babilonia dan Sumeria yang berpusat di pusat kota Babilonia dan Sumeria, dan juga ada agama mikro, agama yang terpencar maupun agama yang tersebar di daerah-daerah kecil atau daerah-daerah lain selain di ibu kota Babilonia dan Sumeria. Sampailah kita pada bagian kesimpulan bahwasanya proses pengkajian peradaban di Sungai Efrat dan Tigris yang dilakukan menggunakan teori determinisme lingkungan sebagai pisau analisisnya menunjukkan bahwa terbentuknya peradaban bangsa Sumeria sampai Babilonia pada abad 3200 sebelum Masehi sampai 1712 sebelum Masehi sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik alamiah yang ada. Hal tersebut didasarkan pada bukti bahwa lingkungan fisik alamiah berupa Sungai Efrat dan Tigris sangat mempengaruhi terciptanya sebuah kebiasaan atau pola perilaku secara terus-menerus dan berulang-ulang yang kemudian menghasilkan kebudayaan manusia. Selain itu, dalam mengkaji adanya hubungan antara kondisi fisik alamiah dengan terciptanya kebudayaan, juga menggunakan pendekatan dimensi kebentukan serta dimensi keruangan yang secara spesifik merujuk pada hasil kebudayaan agama maupun religi bangsa Sumeria sampai Babilonia yang di dalamnya mencangkup tempat maupun peralatan religi. Oke, pada slide yang terakhir ini kita akan membahas tentang peta konsep maupun bagan yang menjelaskan secara keseluruhan bagaimana proses terjadinya hasil kebudayaan maupun peradaban yang ada pada Sungai Efrat dan Tigris bangsa Babilonia dan Sumeria dalam hal kebudayaan bidang religi. Nah, seperti diketahui bersama bahwasanya kondisi lingkungan sangat mempengaruhi timbulnya kebudayaan religi bangsa Sumeria dan Babilonia di Sungai Efrat dan Tigris. Seperti diketahui juga bahwasanya selain Sungai Efrat dan Tigris, di Mesopotamia juga ada pegunungan Zagros dan juga Taurus yang merupakan pegunungan yang diselimuti oleh gletser di atasnya. Pada saat musim panas, gletser yang ada ini mencair karena tekanan suhu yang sangat tinggi. Nah, akibat mencairnya gletser ini kemudian mengalir ke hulu Sungai Efrat dan Tigris yang kemudian mengakibatkan volume air pada Sungai Efrat dan Tigris naik dan akhirnya menimbulkan banjir pada Sungai Efrat dan Tigris. Nah, dari hasil banjir yang ada tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu mengakibatkan adanya endapan lumpur serta tanah yang subur pada tanah di sekitar Sungai Efrat dan Tigris. Nah, dari tanah dan endapan lumpur ini nantinya digunakan masyarakat setempat bangsa Sumeria dan Babilonia untuk hidup dan juga menghasilkan kebudayaan. Sementara itu, jika ditinjau dari teori 7 unsur kebudayaan, di sini ada hasil kebudayaan berupa sistem religi, yang mana saat ditinjau menggunakan dimensi kebentukan, di sini ada dijumpai yaitu berupa tempat serta peralatan religi, serta ditinjau dari dimensi keruangan, dapat diketahui adanya sistem kepercayaan maupun agama, yaitu agama makro yang berada di pusat kota, di ibu kota Babilonia dan Sumeria, serta agama mikro yang tersebar di beberapa daerah di sekitar Babilonia dan juga Sumeria. Sementara itu ditinjau dari teori determinisme lingkungan, di sini dijelaskan bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat penting terhadap munculnya sebuah kebudayaan maupun peradaban, yang mana kebiasaan masyarakat yang berulang dan terus-menerus ini juga berpengaruh pada nantinya memunculkan hasil kebudayaan pada masyarakat Mesopotamia, yaitu bangsa Babilonia dan Sumeria. Nah, maka dari itu dapat diidentifikasi maupun disimpulkan bahwasanya hasil kebudayaan pada masyarakat Babilonia
dan juga Sumeria ini menandai adanya sebuah peradaban di lembah sungai Efrat dan Tigris pada masa Sumeria dan Babilonia tahun 3200 sebelum Masehi sampai 1712 sebelum Masehi. Tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak atas segala perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.